Bekerja di startup maupun di korporat tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada orang yang lebih suka kerja di startup, ada juga yang lebih suka kerja di korporat. Nah, di episode kali ini kita akan membandingkan startup dan juga korporat dilihat dari beberapa sisi. Kira-kira pembahasannya akan seperti apa? Terus pantengin Opsiana Podcast. Kembali kita membahas dunia startup dan juga dunia korporat ya, dimana memang dua dunia perusahaan ini, dunia bisnis ini itu saling bertumpu satu dengan yang lain, saling bersaing. Seperti yang kita tahu bahwa startup itu adalah perusahaan yang bisa dibilang baru merintis, biasanya usianya itu sekitar 1-3 tahun. Dan biasanya memang di usia 1-3 tahun ini mereka itu masih dalam tahap pengembangan produk, pengenalan produk kepada masyarakat. Intinya masih early stage lah. Sedangkan kalau yang corporate itu bisa dibilang itu adalah perusahaan yang sudah bertahan sekitar lebih dari 5 tahun, dimana memang dari segi income-nya mereka itu sudah lebih stable, dari produknya sudah dikenal oleh masyarakat, tinggal pengembangannya aja. Intinya dari segala struktur itu mereka sudah cukup kokoh untuk berdiri sendiri. Yang menarik dari pembahasan terkait startup dan corporate ini adalah banyaknya orang yang suka membanding-bandingkan bekerja di startup maupun bekerja di perusahaan corporate. Dan tentu hal itu nggak salah, karena memang ada orang yang lebih nyaman bekerja di startup, ada juga orang yang lebih nyaman bekerja di corporate. Tapi agar membuat itu lebih jelas, makanya gue bikin episode ini dimana kita akan membandingkan perbedaan startup dan juga corporate dari beberapa faktor yang akan gue pilih nantinya. Kira-kira apa aja? Mari kita langsung bahas ke perbandingan yang pertama. Kita akan membandingkan dari sisi SOP-nya terlebih dahulu, Standard of Procedure. Biasanya SOP ini lumayan ketat ya kalau kita lihat dari sisi perusahaan corporate, di mana perusahaan corporate itu untuk bisa melakukan sebuah aksi perlu melalui beberapa step terlebih dahulu. Misalnya kita itu ingin minjem laptop atau ngambil laptop kantor. Nah, untuk bisa ngambil laptop kantor di corporate, kita itu harus mendapatkan persetujuan tanda tangan dulu dari supervisor kita. Kemudian surat request yang sudah ditandatangani supervisor kita itu kita serahkan ke bagian aset. Tapi dari bagian aset itu harus minta approval lagi dari atasan mereka. Setelah mendapatkan tanda tangan dari supervisor mereka, barulah kita bisa mendapatkan laptop kantor yang memang harus diberikan kepada kita. Tapi prosesnya itu memakan waktu yang bisa dibilang lumayan panjang. Kenapa dilakukan seperti itu? Biasanya SOP di perusahaan corporate itu adalah bentuk pengembangan dari SOP-SOP sebelumnya, yang memang tujuannya itu untuk menjaga kemudian meningkatkan kualitas layanan dari divisi tertentu. Makanya jangan heran kalau setiap divisi itu punya SOP mereka masing-masing. Berbeda dengan di startup, di mana di startup itu SOP-nya ada biasanya, tapi cenderung lebih simple. Kenapa SOP-nya itu masih cenderung simple? Karena ya jumlah orang itu masih sedikit sehingga lebih mudah terpantau. Kemudian juga startup itu pengen pergerakannya lebih cepat. Makanya SOP yang berbelit-belit itu cenderung akan menghambat proses gerak dari si perusahaan startup tersebut. Makanya kalau kalian itu kerja di startup dan pengen ngambil laptop kantor, biasanya kalian ke bagian aset, tulis nama, tanda tangan, langsung tinggal ambil tuh laptopnya. Bisa dibilang waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih singkat ketimbang kalau dibandingkan dengan corporate. Kemudian perbandingan yang kedua, relasi antar karyawannya. Nah, ini yang bisa dibilang menjadi hot topic ya kalau kita bicara soal gimana sih rekan kerja kita itu di startup dengan di corporate, kelihatan banget bedanya. Sebenarnya ini ada pengaruhnya ya dengan yang namanya culture dari perusahaan itu masing-masing. Di startup punya culture, di corporate pun juga punya culture-nya. Tapi yang cukup umum yang bakal gue sebutin di perbandingan kali ini. Biasanya kalau di startup itu hubungan relasi antar karyawannya itu cenderung lebih dekat. Karena ya jumlah orangnya sedikit, bahkan kita itu bisa dekat dengan atasan-atasan kita, level-level CEO, CTO. Karena memang ya masih direct order aja dari CEO paling atas langsung ke karyawan staff paling bawahnya. Sedangkan di corporate, lingkup relasi karyawannya itu sesama teman kerja itu biasanya lumayan kecil. Paling kecil ya satu tim kita aja, dimana satu tim itu berisi beberapa orang dan juga satu supervisor. Dan kalau mau dikembangkan biasanya ya dikembangkan untuk di tim-tim yang lain gitu. Jadi relasinya itu masih satu level yang sama antar tim. Bagaimana dengan relasi di level atasnya? Di atas supervisor itu ada yang namanya manajer.
biasanya ini udah lumayan tidak tersentuh lah. Tapi ada juga corporate yang staff bawahnya itu masih bisa sering ngobrol dengan manajer, kemudian masih sering ngasih masukan ke manajernya, masih ada. Lalu naik lagi ke level yang atas, biasanya udah level manajemen. Nah, biasanya kalau udah level manajemen ini, ya staff-staff paling bawah itu udah sulit nih berkomunikasi langsung dengan si manajemen. Bagaimana kalau kita ada pesan, kesan yang ingin kita sampaikan? Atau mungkin ada masukan yang ingin kita sampaikan, biasanya lewat supervisor kita, baru ke manajer yang nanti menyampaikan ke manajemen. Intinya ya kita itu agak sulit nih berinteraksi langsung dengan level-level atas kita kalau di corporate. Ini yang umum ya. Kemudian selanjutnya besaran gaji. Gue bakal gabungin ini juga dengan yang namanya tunjangannya ya. Untuk corporate itu biasanya gajinya itu bisa dibilang standar ya, dengan mengikuti paling kecil ya UMR dari regional tempat dia berdiri. Sedangkan untuk tunjangannya tentunya ada tunjangan wajib yang mengikuti undang-undang, yaitu BPJS tenaga kerja, kemudian juga THR. Lalu ada juga tunjangan tambahan. Nah, tunjangan tambahan ini biasanya ya mengikuti kebijakan dari perusahaan tempat mereka bekerja, terutama di corporate. Bagaimana dengan startup? Nah, ini yang menarik nih. Karena gue bakalan bahas ini dari sudut pandang di tahun 2024 yang sudah berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena jujur gue udah pernah bikin perbandingan juga antara startup dan corporate, tapi itu di masa mereka masih jaya tuh startup. Sekarang ini kan udah terjadi penurunan. Ada perbedaan di mana besaran gaji yang diterima oleh karyawan yang bekerja di startup itu per 2024 nilainya tidak jauh berbeda dengan corporate. Paling kecil yang ngikutin UMR dari regional tempat perusahaan itu bekerja. Dan paling tinggi ya tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Bagaimana kenaikan gajinya, kemudian bagaimana terjadi perpindahan. Dan tentunya sekarang thresholdnya itu sudah tidak setinggi zaman-zaman semasa COVID, yang gajinya itu bisa sampai 2 digit, di mana depannya itu bisa kepala 2, kepala 3. Mungkin sekarang pun kalau 2 digit ya kepala 1. Terjadi penurunan yang signifikan. Dan hal itu pun bisa terjadi di corporate. Makanya bisa dibilang untuk besaran gaji ya udah gak jauh berbeda antara startup dengan corporate. Makanya jangan heran kalau kalian itu punya teman-teman yang kerja di startup, mereka itu sekarang masih punya gaji yang besar. Biasanya mereka itu kerja di perusahaan luar. Ya kalau besaran mata uang asing dikonversi ke Indonesia ya tentunya kesannya itu besar gajinya ya gede. Tapi kenyataannya ya tetap terjadi penurunan juga secara worldwide dari besaran gaji yang dulu dengan yang sekarang. Bagaimana dengan tunjangannya? Tunjangannya tentunya itu ya basic ya, seperti corporate juga, yaitu ada BPJS, kemudian ada tunjangan hari raya, gaji ke-13 itu tuh yang THR. Ya ngikutin aturan pemerintah aja lah. Bagaimana dengan tunjangan tambahannya? Balik lagi, sama dengan corporate, ngikutin policy dari perusahaan startup itu. Perbandingan yang keempat, yaitu dari sisi jam kerja. Kalau jam kerja corporate itu mutlaknya adalah 8 jam. Biasanya mulai dari jam 8 kemudian sampai jam 5. Ada yang jam 9 sampai jam 6. Intinya mutlak 8 jam. Kalau ada lembur gimana? Kalau ada lembur ya masuknya itu ke jam lembur dan itu harus dibayar. Jadi ada uang lemburnya lah, uang tambahannya. Sedangkan kalau startup itu gimana? Startup itu masih banyak yang menerapkan jam kerja fleksibel. Maksudnya jam kerja fleksibel itu gimana? Ya jam berapapun bisa diganggu. Meskipun tertulisnya itu ya 8 jam, mulainya dari jam 8 sampai jam 6 atau jam 5, ya tetap aja kadang-kadang bisa diganggu di luar jam itu. Jadi jangan heran kalau kalian itu lagi santai-santai di jam 10 malam, tiba-tiba kalian diganggu, diminta untuk urusin kerjaan kalian, ya itu wajar aja. Dan apakah ada uang lembur? Kalau yang itu balik lagi ke policy dari kantor startup itu ya. Mau dikasih ada ya udah, kalau nggak ada ya udah biasa. Next, perbandingan selanjutnya dari dress code. Dress code atau gaya berpakaian ya. Kalau di corporate itu biasanya formal dan rapi. Formal dan rapi yang gue maksud di sini ya berarti kalian itu ke kantor pakai setelan kemeja, kemudian pakai celana panjang. Kalau bisa celana panjangnya itu celana panjang hitam bahan. Kemudian pakai sepatu. Ya cukup umum itu pantofel lah. Kemudian kemejanya itu ya kalau kalian pakai kemeja yang polos biasanya dimasukin ke dalam celana
Kalau kalian pakai yang batik gitu ya tetap dikeluarin nggak apa-apa, yang penting rapi. Ini yang cukup umum ya, tapi ada banyak perusahaan korporat yang sekarang juga udah mulai melonggarkan sedikit. Jadinya udah agak semi formal gitu. Kalian tetap pakai kemeja, kalian tetap pakai celana bahan, tapi mungkin sepatunya itu ya udah boleh sepatu-sepatu sneakers. Dan kalau kalian pakai kemeja, kalian nggak perlu pakai dasi. Ya nggak wajib lah pakai dasi. Bagaimana dengan startup? Kalau startup itu sampai sekarang tentunya masih ada budaya yang santai. Makanya dari sisi dress code-nya itu juga lumayan kasual, santai. Kalian itu kerja bisa pakai kemeja, bisa pakai celana panjang. Tapi tentunya tetap masih sopan dan rapi. Celana pendek gimana? Celana pendek nggak boleh, karena ya kalau buat kerja hitungannya sih nggak rapi ya. Lalu untuk sepatunya gimana? Tetap kalian pakai sepatu, tapi biasanya sepatunya itu nggak harus pantofel. Kalian boleh pakai sneakers, dan biasanya itu jadi ajang-ajang tuh buat pamer. Sneakersnya itu modelnya apa, brandnya apa. Jadi ya dari sisi dress code-nya itu casual, santai, dan juga kalau mau gaul ya silakan. Dan perbandingan terakhirnya yaitu dari sisi jenjang karirnya. Kalau di startup itu bisa dibilang jenjang karirnya tidak jelas. Kenapa? Karena ya dari level paling atas, C-level, CEO, CTO itu bisa langsung ke staff mereka masing-masing. Biasanya belum ada supervisor, belum ada manajer karena ya jumlah orangnya itu sedikit. Jadi untuk manage itu dari level C-nya aja udah bisa manage langsung. Jadi kalau seandainya orang yang bekerja di startup itu pengen punya jenjang karir, ya berharap aja bahwa nantinya jumlah orang itu semakin meningkat sehingga untuk manage itu butuh yang namanya supervisor. Nah dari situ maka startup itu membentuk jenjang karir mereka masing-masing. Masih level-level awal lah. Sedangkan kalau di corporate itu tentunya jenjang karirnya itu udah ada. Seperti yang gue jelasin di awal dari SOP itu kan ada yang namanya manager, kemudian supervisor, baru manajemen. Dari level staff ini ya kita itu bakalan naik ke level supervisor. Mungkin ya di antara level supervisor ke staff ini ada yang namanya asisten. Mungkin bisa naik lagi dulu ke situ baru ke supervisor. Baru naik lagi ke manager. Kalau mau ditambahin juga bisa tuh ke asisten manajer dulu baru bisa ke manajer. Pokoknya ya strukturnya itu udah jelas mau naik kemana aja. Jadi kalau kalian itu tipikal yang ngincar kenaikan jenjang karir, sebaiknya kalian itu kerja di corporate aja karena di situ strukturnya jelas. Oke, jadi itulah perbandingan antara startup dan juga corporate per 2024. Balik lagi ya, topik startup dan corporate ini memang sudah bergaung dari beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman COVID juga. Tapi terjadi perubahan yang cukup signifikan setelah zaman COVID yang membuat industri dari startup itu juga terjadi penurunan. Makanya perbandingan untuk sekarang ini masih perbandingan per 2024. Ada kemungkinan nanti kalau terjadi peningkatan lagi atau perubahan yang signifikan, gue bakalan bahas karena versinya setiap tahun itu terjadi perubahan tapi mungkin sedikit aja. Sedangkan yang dari 2020 ke 2024 kan ini udah lumayan signifikan bedanya, makanya gue bahas lagi. Oke, jadi itulah pembahasan untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.